Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini dijelaskan bagaimana menggunakan sistem informasi bimbingan penyelesaian studi di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia. Aplikasi ini merupakan tambahan dari aplikasi yang sudah ada sebelumnya, yaitu Sistem Informasi Administrasi Sidang atau kita sering sebut dengan istilah SIAS. Aplikasi ini sengaja dibuat untuk membantu dalam proses bimbingan antara mahasiswa dengan dosen supaya proses bimbingannya bisa lebih efisien, lebih efektif dengan pelibatan sistem ini. Dan pimpinan prodi, ketua prodi maupun pimpinan pasca sarjana itu bisa melihat bagaimana progres penyelesaian bimbingan baik itu tesis maupun disertasinya para mahasiswa. Alamat untuk mengakses aplikasi ini yaitu di siak.upi.edu/SIAS. Aplikasi ini melibatkan beberapa pihak, ya. Yang pertama adalah admin, administrator yang ada di SPS, kemudian mahasiswa, dosen, ketua prodi, pimpinan SPS maupun bidang keuangan. Sistem ini disimpan di satu aplikasi namanya SIAS, ya. Dan kemudian semua data-data yang ada itu nanti akan disimpan di dalam database yang ada di Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang diambil dari data dasar yang kita miliki, yaitu Sistem Informasi Akademik atau SIA. Nah, bagaimana mekanisme penggunaan dari sistem ini? Yang pertama adalah admin di SPS itu mengentrikan terlebih dahulu SK baik tesis maupun disertasi dari mahasiswa. Nah, setelah itu kemudian baru mahasiswa bisa login, kemudian masuk ke dalam aplikasi bimbingan dan mulailah melakukan proses bimbingan dengan mengentrikan konten tesis maupun disertasinya. Bisa memilih nanti topiknya, apakah bab 1, bab 2, bab 3, dan seterusnya, apakah juga abstrak atau topik terkait dengan karya ilmiah. Nah, setelah itu tentu saja dosen bisa mengakses, ya, bisa melihat input dari mahasiswa bimbingannya. Tentu dosen akan memberikan masukan, review, catatan, dan kemudian nanti akan ditindaklanjuti oleh mahasiswa yang bersangkutan. Dan dalam waktu yang bersamaan, ya, baik itu pimpinan program studi, ya, dalam hal ini adalah ketua program studi maupun juga pimpinan pasca sarjana itu juga bisa melihat progres bimbingan yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa di masing-masing prodinya. Baik, untuk lebih jelas kita akan tunjukkan, ya, langkah-langkah di masing-masing peran, baik itu dosen, administrator di SPS, ketua program studi maupun mahasiswanya maupun juga pimpinan. Baik, kita mulai dengan admin di SPS. Untuk masuk ke dalam sistem ini seperti biasa kita akses ke sias.upi.edu, ya, seperti ini. Dan kita akan coba mulai dengan masuk menggunakan akunnya dari administrator di SPS. Saya pinjam salah satu akun petugas dari SPS, kita masukkan username dan juga password yang ini diberikan oleh Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi. Kemudian kita klik login. Kita tunggu beberapa saat, ya, sampai kemudian masuk pada tampilan utama di dalam sistem ini. Nah, langkah pertama bagi administrator yang ada di SPS adalah langsung klik saja pada bagian SK pembimbing, ya. Klik pada bagian SK pembimbing karena tugas utama yang pertama adalah untuk mengentrikan terlebih dahulu SK-nya. Nah, di sini sudah ada kolom, ini kolom program studi untuk pencarian data apabila data yang sudah dientrikan sudah banyak, ya, untuk memudahkan untuk memunculkan datanya kita gunakan menu untuk pencarian ini. Tetapi untuk mulai mengentrikan data baru, maka kita gunakan yang di bawah ini. Nah, di sini sudah ada contoh, ya, sudah ada contoh SK yang sudah dientrikan. Nah, untuk memulai mengentrikan SK baru, caranya adalah klik pada bagian tambah. Klik pada bagian tambah, akan otomatis muncul kolom seperti ini.
ya. Nah, petugas dari SPS yang pertama adalah mengentrikan SK atau nomor SK-nya, ya. Double klik di sini, ya, double klik sampai muncul tampilan untuk menginputkan data. Kita akan coba simulasikan, kita akan coba masukkan salah satu SK di sini, ada SK dari S2, S3 PK di sini. Ya, kita di sini ada nomor, ya, ini ada file dalam bentuk PDF, ya, kita klik, kita copy di sini nomor SK-nya, ya. Kemudian kita masukkan ke sini. Kemudian untuk semester, ya, misalnya semesternya di 2022, ya. Kemudian juga mulai pemberlakuan SK-nya bisa dicek juga di sini pada bagian bawah, ya. Ada SK ini berlaku kapan? Ini adalah 1 Februari 2021 sampai 31 Agustus 2021, ya. Jadi kita sesuaikan untuk mengentrikan ini mulai 1 Februari, ini sudah ada muncul kalendernya. Secara otomatis kita bisa memilihkan, ya. 1 Februari sampai kemudian 31 Agustus 2021. Oke, setelah itu kita masukkan, ya, NIM dan juga nama. Tapi di sini kita cukup mengentrikan NIM-nya saja. Nanti nama secara otomatis akan muncul, ya. Jadi di bagian bawah di sini ada NIM, ya. Kita bisa copy di sini NIM. Kemudian kita masukkan lagi, ya, seperti ini. Nah, otomatis muncul ada namanya. Kita klik. Kemudian untuk jalur masuk kita biarkan dulu. Kemudian yang berikutnya kita entrikan, ya, judul dari disertasinya, ya, seperti ini. Ya, kita copy, kita entrikan ke dalam kolom aplikasi ini. Baik, nah setelah kita memasukkan judul, kita berikutnya adalah memasukkan pembimbing. Akan tetapi untuk memasukkan pembimbing kita harus menyimpan dulu. Ya, kita simpan dulu seperti ini. Ya, kita tunggu beberapa saat sampai datanya tersimpan dengan baik. Nah, ini sudah kita masukkan. Ya, datanya sudah kita simpan dan berikut kita memasukkan pembimbing. Nah, untuk memasukkan pembimbing, kita klik pada bagian pojok sebelah kiri sini. Kita klik untuk memasukkan nama dosen pembimbingnya. Kita tunggu beberapa saat, ya. Nah, seperti ini kurang lebih, ya. Kita tambahkan, ya, kita tambahkan. Nah, seperti ini. Ini pembimbing ke-1-nya siapa, ya. Nah, di sini kita perlu kode dosen, ya. Kita perlu kode dosen yang nanti secara otomatis akan muncul, ya. Akan muncul namanya siapa, seperti itu. Kita tentu harus melihat lagi SK-nya, ya. Nah, di sini ada, ya, bahwa pembimbingnya adalah ada promotor, ada co-promotor. Berarti kalau di dalam sistem tadi promotor sebagai pembimbing 1 dan co-promotor sebagai pembimbing yang kedua. Nah, misalnya untuk yang pembimbing kedua saya akan simulasikan. Untuk pembimbing kedua misalnya, ya, kita coba entrikan, kita coba dulu untuk yang kedua, ya. Kita di sini kita hapus dulu, ya. Oke. Kemudian kita coba entrikan di sini untuk pembimbingannya 2148. Nah, ketika kita benar, ya, mengentrikan kode dosennya, maka akan muncul namanya seperti itu, ya. Akan muncul namanya. Oke, kemudian kita simpan terlebih dahulu atau kita langsung juga memasukkan kode atau memasukkan file SK-nya. Ya, juga bisa seperti itu. Kita memasukkan dulu file SK-nya, ya. Ini sudah ada SK-nya, kita masukkan seperti itu. Oke, ada proses dulu dan itu sudah masuk. Tinggal kita simpan saja. Kita tunggu sampai proses penyimpanan benar-benar
terjadi, ya, tersimpan dengan sangat baik. Baik, nah ini sudah muncul, ya, sudah muncul ada pembimbing yang baru dientrikan satu, dan itu ada file SK-nya. Jadi artinya kalau kita memasukkan dosen, kita juga harus tahu kode dosen supaya nanti bisa diidentifikasi, ya, nama dari dosen yang bersangkutan. Baik, itu saja untuk tugas dari administrator yang ada di Sekolah Pascasarjana. Setiap ada SK baru, kemudian langsung dientrikan ke dalam sistem ini, supaya nanti para mahasiswa, dosen juga bisa menindaklanjutinya dengan melakukan proses bimbingan. Baik, kita akan coba masuk pada segmen yang kedua, yaitu pengguna mahasiswa, ya. Jadi kalau sudah dientrikan di sini, maka berikutnya mahasiswa tentu bisa melakukan proses bimbingan lebih lanjut. Kita log out dulu, ya. Kita log out dulu. Jadi kita akan masuk, ya, pada bagian yang kedua, yaitu adalah bagi mahasiswa, ya. Nah, untuk mahasiswa tentu kita harus login terlebih dahulu, ya. Nah, di sini mahasiswa harus melakukan proses login terlebih dahulu. Tentu kita mahasiswa sudah mengetahui dengan SSO-nya, ya. Mereka dengan SSO-nya sudah mengetahui kira-kira password-nya apa, gitu, ya. Jadi ini tentu sudah diketahui oleh mahasiswa. Saya akan berikan contoh, ya. Ada salah satu mahasiswa misalnya. Ini kita kopikan contoh dari akunnya, ya. Ini kemudian kita login. Baik, nah ini sudah login, ya. Jadi di sini sudah tertera namanya adalah Veronica, ya, nama mahasiswanya. Jadi dia login dengan nama Veronica. Di sini adalah aplikasi SIAS seperti biasa, tentu ada menu-menu yang sudah tersedia biasa. Nah, ketika mahasiswa ini akan melakukan proses bimbingan, maka dia tinggal klik saja adalah menu bimbingan. Klik menu bimbingan. Kemudian setelah itu mahasiswa sudah mengetahui, ya, karena data ini sudah dientrikan oleh petugas di SPS, ya. Nama, kemudian NIM, fakultas, ya, atau Sekolah Pascasarjana, kemudian di sini ada program studinya apa, ya, kemudian pembimbingnya 1 maupun 2, dan judul yang sudah dientrikan. Nah, di sini kemudian mahasiswa bisa untuk melakukan proses bimbingan, ya. Jadi yang bersangkutan ini sudah melakukan proses bimbingan. Yang bersangkutan bisa mengedit kembali bimbingannya. Ini bimbingan yang sudah dilakukan sebelumnya. Dan bimbingan yang sudah dilakukan sebelumnya pun juga masih bisa disimpan atau masih bisa diedit kembali, ya, seperti itu. Apabila mahasiswa yang bersangkutan ingin, ya, melakukan proses bimbingan, karena ini sudah dilakukan di bimbingan pertama, ya, sudah dilakukan, bahkan sudah ada rekomendasi dari pembimbing 1 seperti ini, misalnya silakan dilanjutkan, misalnya seperti itu. Tentu ini perlu ada masukan yang lebih konstruktif kepada mahasiswa, seperti apa, bahkan lebih teknis supaya lebih jelas tentu saja. Ini akan ada input dari dosen di sini. Nah, tugas mahasiswa berikutnya adalah tinggal mengklik mulai bimbingan, ya, klik mulai bimbingan. Nah, disinilah kemudian mahasiswa boleh melakukan proses bimbingan. Pertama, klik dulu, ya, menunya, topiknya, apakah bimbingan. Ini kalau klik bimbingan, tentu di sini boleh melakukan apa saja, yang penting berkaitan dengan tesis maupun disertasi. Ya, silakan, karena ini memang sengaja diberikan tema yang umum, ya, namanya bimbingan. Tapi kalau temanya itu atau topiknya spesifik ada di bab 2 misalnya, silakan diklik bab 2, silakan diberikan catatan-catatan yang ingin disampaikan, ditanyakan kepada dosen. Kemudian jika perlu tentu saja dilampirkan bab 2-nya. Ya, lampirkan bab 2-nya atau apapun yang diperlukan di situ, kemudian disimpan. Nah, kalau sudah disimpan, maka kemudian nanti akan sampai kepada dosen pembimbing, dan dosen pembimbing akan mendapatkan informasi di sistemnya bahwa mahasiswa sudah mengajukan
topik bimbingan untuk bab 2 seperti ini, ya. Kemudian nanti mahasiswa kalau sudah terjadi proses bimbingan bisa meng-cross check buku bimbingannya seperti ini, ya. Ini adalah buku bimbingan yang nanti harus dicetak gitu ya, sebagai bukti bahwa kita atau mahasiswa dosen sudah melakukan proses bimbingan. Ini adalah identitasnya, berikut juga pembimbingnya, berikut diklik adalah bagian berikut yang isinya adalah proses bimbingan yang sudah dilakukan, ya. Seperti itu. Jadi kalau ini sudah print out untuk bukti arsip, maka ini bisa ditandatangan atau bisa diparaf seperti itu. Baik, itu saja barangkali untuk mahasiswa, sangat simpel ya. Jadi mahasiswa tinggal klik bimbingan, katanya sudah tersedia, tinggal lakukanlah proses bimbingan sebagaimana mestinya, sehingga proses ini akan sangat membantu sekali untuk mereport ya progresnya, dan juga nanti ketua program studi akan melihat bagaimana bimbingannya sudah berjalan dengan sangat baik. Berikutnya adalah kita akan melihat tahapan berikut dari tutorial ini, yaitu pengguna bagi dosen. Ya, pengguna bagi dosen. Nah, saya akan coba simulasikan ya. Kita kembali ke sistem ini, tentu kita log out dulu ya, log out dulu. Kita masuk dengan dosen. Nah, untuk dosen adalah menggunakan single sign on ya, yang biasa dilakukan, biasa digunakan bagi dosen UPI untuk melakukan proses masuk ke dalam sistem kita ya. Kita klik login ya, kemudian masuk dengan atas nama dosen ya. Kemudian di sini tentu kita sudah sangat terbiasa menggunakan semua fitur yang ada di sini karena ini adalah fiturnya SIAS ya. Nah, yang kita mesti lakukan untuk melakukan proses bimbingan adalah kita klik pada bagian bimbingan. Oke, kita klik pada bagian bimbingan dan disinilah daftar nama yang akan kita bimbing. Ini ada S1, ada S2, ada S3. Kebetulan aplikasi Siak bimbingan ini itu adalah sementara ini khusus untuk S2 dan S3, tesis maupun disertasi. Sehingga kita klik mungkin pada bagian halaman kedua ya, dan di situ sudah muncul ada penandanya bimbingan dengan warna yang berbeda ya. Nah, kita klik di sini. Ini adalah linknya. Kita klik linknya, namanya Veronica tadi ya. Nah, di sini identitas dari mahasiswanya sudah muncul ya. Ada nama, ada NIM, ada fakultas atau sekolah pascasarjananya, kemudian program studinya pun juga ada, pembimbing 1-2 pun juga ada, termasuk judulnya ya, dan juga disinilah kemudian terjadilah sebuah proses bimbingan. Mahasiswa yang bersangkutan itu sudah menyampaikan bahan bimbingan itu misalnya bab 1 ya, kemudian ada latar belakang masalah ya. Bagusnya tentu saja di sini hal-hal yang sekiranya mahasiswa ragu ya tentang apa yang ingin disampaikan, silakan disampaikan di sini ya. Kemudian di sini kita bisa memberikan rekomendasi ya, bisa memberikan rekomendasi kira-kira apa. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengklik tanggapan. Jadi dosen tugasnya adalah memberikan tanggapan. Klik tanggapan. Ya, seperti ini. Dan kita perlu memposisikan diri kan, apakah kita itu sebagai dosen ke-1 atau dosen kedua. Apabila dosen kedua, kita tinggal klik pada kolom seperti ini. Ya, beri tanggapan untuk status kita sebagai dosen ke-1 atau kedua. Ini kebetulan dosen ke-1 sudah memberikan tanggapan seperti ini ya. Jadi kita juga bisa melihat, oh dosen pembimbing 1 tanggapan untuk apa ajuan bahan dari mahasiswanya seperti ini. Nah, kita dalam posisi sebagai dosen kedua atau pembimbing kedua. Sehingga yang kita perlu klik adalah di sini ya, berikan tanggapan seperti itu. Oke ya, ini sudah aktif ya, ini sudah aktif. Jadi kita bisa memberikan tambahan untuk sebagai dosen kedua. Bebas silakan ketikkan, misalnya cantumkan atau tambahkan misalnya pada bagian bab 1 tambahkan rujukan dari riset yang relevan seperti itu ya. Kemudian jika ada lampiran, silakan lampirkan. Jika tidak ada, kita tinggal simpan saja. Baik, ini sudah masuk ya, sudah tersimpan komentar kita sebagai dosen kedua. Ya, dan itu
otomatis akan masuk ke dalam aplikasinya dalam posisi mahasiswa maupun dalam posisi yang akan nanti juga dilihat oleh baik itu ketua program studi maupun oleh pimpinan sekolah pasca sarjana. Baik, itu saja, mungkin simpel saja untuk dosen ya. Tugas dosen yang paling utama tentu adalah memberikan tanggapan ya terkait dengan apa yang diminta oleh para mahasiswanya. Berikutnya ya, kita log out dulu ya. Kita masuk untuk pengguna berikutnya ya, yaitu adalah ketua program studi ya, ketua program studi. Baik, kita akan masuk pada pengguna, itu adalah ketua program studi. Misalnya salah satu prodi kita gunakan di sini ya. Akan masuk dengan menggunakan login atas nama ketua program studi ya. Program studi akunnya sudah diberikan oleh Direktorat STI, adalah kode dari prodinya ya. Kemudian kita login. Oke, kita menggunakan login. Saya mohon izin untuk memasukkan password untuk tutorial ini ya. Kita sudah masukkan dulu. Oke, sudah berhasil ya. Nah, ini posisinya kita sebagai ketua program studi ya. Kebetulan program studinya adalah pendidikan olahraga misalnya, seperti itu ya. Ada dosennya di sini ya. Kemudian kita, karena kita posisinya sebagai ketua program studi, kita ingin melihat bagaimana progres bimbingan mahasiswa. Kita klik di sini ya. Ini kita klik bimbingan ya, kita klik bimbingan. Nah, di sini nanti akan muncul daftar mahasiswa yang posisinya sedang dalam proses bimbingan. Ya. Karena memang di sini belum dicantumkan ya terkait dengan bimbingan, karena ini belum dientrikan ya. Kalau dientrikan nanti kita bisa memantau seperti halnya entry-entry yang sudah dilakukan baik itu oleh dosen, oleh mahasiswa ya. Seperti itu. Oke, karena di sini belum dilakukan proses pemasukan proses bimbingan ya. Jadi kita tidak nampak di sini untuk program studi, tapi aplikasinya kurang lebih seperti ini. Jadi ketua program studi tinggal mengentrikan pada bagian bimbingan ya di sini. Bisa juga diklik pada bagian SK ya. Jadi sistem ini pun juga masih memfasilitasi ya bagi pimpinan program studi untuk seperti halnya yang dilakukan oleh administrator di SPS ya. Tetap juga bisa melakukan proses untuk mengentrikan SK ya. Jadi SK di sini boleh dientrikan seperti yang dilakukan oleh admin SPS. Ini upaya untuk apabila nanti belum mungkin terlewat, belum dientrikan oleh admin di SPS, atau mungkin loading pekerjaannya juga sedang tinggi, maka bisa dibantu ya. Selagi memang data SK-nya sudah keluar, maka juga bisa dibantu oleh prodi dalam melakukan proses entry. Tapi memang tugas utamanya entry data, entry SK itu dilakukan oleh administrator yang ada di SPS, seperti itu. Baik, barangkali itu untuk penggunaan di sisi prodi ya, tinggal klik SK pembimbing dan juga nanti dilihat proses bimbingannya ada di kolom bimbingan seperti ini ya. Nanti record ya apa yang disampaikan oleh mahasiswa kepada dosen, dosen memberikan komentar seperti apa, itu nanti akan terlihat pada fitur bimbingan ya, seperti itu. Baik, itu barangkali. Nah, selanjutnya adalah dari perspektif atau sudut pandang pengelola program studi ya. Pengelola program studi atau pengelola dari SPS. Mohon izin ya. Ini saya coba masuk dengan salah satu pengelola di SPS ya. Oke. Nah, seperti ini. Nanti ada posisi, kebetulan Pak Dr. Agus ini sebagai posisinya adalah beliau sebagai dosen juga, dan beliau juga memiliki tugas tambahan sebagai wakil direktur SPS.
Tentu ketika login maka langsung diklik saja pada posisi Wakil Direktur SPS, ya, seperti ini. Nah, kemudian akan masuk ke fitur utama dari SIAS ini. Nah, untuk kaitan dengan proses bimbingan, nah di sini kita tinggal klik aja pada bagian bimbingan. Baik, seperti ini kurang lebih ya. Jadi ini list semua mahasiswa di semua program studi yang tergabung di dalam SPS, itu bisa dilihat datanya. Oke, seperti ini ya. Jadi nanti akan bisa ditelusuri berdasarkan fakultas ya, berdasarkan program studi maksud saya ya. Sehingga nanti bisa terlihat bagaimana progres bimbingan. Nanti tinggal di searching aja, misalnya atas nama siapa, atas nama Veronica. Jadi kita lihat misalnya atas nama Veronica itu bagaimana proses bimbingannya, tinggal klik aja ya. Nah, di sini apa yang dilakukan oleh mahasiswa dengan dosen pada saat bimbingan dalam posisi kita misalnya di sini sebagai pimpinan SPS juga bisa melihat ya bagaimana track record yang dilakukan oleh masing-masing program studinya, bahkan di masing-masing mahasiswa seperti ini ya. Kalau terjadi ada masalah di sini juga kita bisa melihat. Nah, kita bisa menelusuri juga berdasarkan SK yang sudah dientrikan ya. Jadi direktur SPS, wakil direktur SPS juga bisa melihat ya seberapa banyak SK yang sudah dientrikan oleh admin di SPS maupun di program studi. Untuk memantau ya, bisa juga memantau by person ya, by mahasiswa ya, seperti itu. Itu barangkali tugas dari pimpinan SPS ya, bisa meng-cross check SK pembimbing dan juga bisa meng-cross check proses bimbingan yang terjadi. Apakah mahasiswa dengan dosen itu sudah terjadi proses bimbingan dengan baik itu kuantiti yang memadai maupun kualitas bimbingannya pun juga yang sesuai dengan kaidah yang seharusnya gitu ya. Kalau secara kuantiti barangkali bisa ditentukan kira-kira berapa dalam 1 bulan ya kewajiban untuk melakukan proses bimbingan ini. Nanti datanya akan terrecord di sini. Baik, barangkali itu saja yang bisa disampaikan ya terkait dengan penggunaan aplikasi dari sistem informasi bimbingan tesis maupun disertasi. Semoga aplikasi ini bisa bermanfaat dan apabila ada kendala-kendala yang terkait dengan masalah teknis bidang IT, silakan nanti hubungi di Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.